Ya. Kelompok 1 apa kabarnya? Kelompok 1? Ya, baik. Nunjuk tangan kanan. Ya. Kelompok 2? Ya, bagus. Kelompok 3? Sehat. Ya. Kelompok 4? Siang tetap semangat. Ya, bagus. Kelompok 5? Apa kabarnya? Semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Ya. Baiklah anak ibu sekalian, pada hari ini ya kita melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin ya tentang coding. Namun pada hari ini materi kita adalah tentang kecerdasan artifisial. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu ya, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Ya, anak-anak perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial, ya. Kemudian mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Google Translate, deteksi wajah, rekomendasi video. Ketiga, melatih kemampuan berpikir logis melalui aktivitas AI, unplug, berupa permainan, pengenalan pola dan navigasi data. Ya. Kemudian menyelesaikan masalah sederhana menggunakan aturan seperti basic yang meniru cara kerja AI. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ibu harapkan nanti setelah selesai pembelajaran kita dari tujuan pembelajaran ini bisa kita laksanakan. Ya anak-anak, paham sampai di sini? Nah, sebelum membuka pembelajaran, ya, ibu ingin bertanya kepada anak-anak dulu. Anak-anak pernah dengar apa itu AI? Ya, bagus. Apa itu AI? Ya, dengan kata-kata anak-anak sendiri saja, apa itu AI? Semacam apa? Google? Semacam apa lagi? Mesin pintar? Mesin pintar. Bagus. Apa lagi? Cici? Oh iya, Cici. Apa lagi? Gemini. Bagus nak. Oh, pintar anak ibu ya. Apa lagi? ChatGPT. Oh, luar biasa. Jadi anak-anak semua udah terbiasa menggunakan itu? Udah kenal dengan itu semua? Udah pernah menggunakannya? Bagus, mantap ya. Nah, inilah dia calon-calon generasi penerus yang IT-nya bagus nanti. Mudah-mudahan, amin. Ya. Nah, di samping itu juga semua, walaupun anak-anak sudah bisa ya mengenal dengan AI itu semua, namun kita harus satu ya tahu konsepnya itu harus digunakan dengan sisi positif, digunakan untuk pembelajaran yang baik. Bisa anak-anak? Ya. Nah, kamu menggunakan AI itu menggunakan apa? Apakah laptop? Apakah HP? HP. Apakah anak semua di rumah punya HP? Tunjuk tangan yang punya HP. Ya, rata-rata udah punya HP semua. Ya. HP digunakan untuk apa yang pentingnya kalau di rumah itu? Belajar apa lagi? Oh, mencari tahu kebenaran tentang pelajaran atau apa yang dicari gitu ya, benar atau enggak gitu ya. Apa lagi? Oh, menanyakan sesuatu. Iya, jadi apapun yang ingin kita tanyakan, AI bisa menjawabnya, ya. Nah, AI bekerja juga dia membutuhkan data, ya. Nah, itu dia. Jadi sebelum lanjut lagi, ibu akan menjelaskan sedikit tentang AI ini, ya. Perhatikan semuanya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, guru harus bisa. Akankah kita bisa bertahan?
oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak semuanya itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya. Dia bisa belajar ngobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata tidak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemilihan negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus meningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan menyikapi, dan seperti biasa, terima kasih. Ke materi berikutnya, kita akan jelaskan tentang AI itu, ya apa itu AI, biar kita lebih relax, ya. Kita mau explaining apa nggak nih? Bikin dulu biar semangat. Karena ayo biar semangat, biar goyang badannya dia. Nah tuh. Ayo kita mulai. Anak-anak jangan berdiri semuanya. Jangan malu-malu, gerak semua.
Tuh. AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir manusia. AI dapat belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh AI di kehidupan kita sehari-hari, ya, ada Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Anak-anak pernah guna nggak misalnya kamu mau mencari arti bahasa Inggris? Pernah guna kan? AI Google Translate namanya ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan. Ya, misalnya anak-anak ada soal-soal yang kurang jelas, kamu tanya di AI, bisa AI menjawab? Bisa. Tuh, ya. Kemudian mobil tanpa sopir. Pernah kamu? Pernah lihat? Ya. Pernah lihat kan mobil tanpa sopir itu? Pernah naik? Belum? Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa naik mobil tanpa sopir. Ini adalah mengenali jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian aplikasi kamera. Nah, ini sudah nggak aneh-aneh lagi. Anak-anak sering menggunakan aplikasi kamera nggak? Kamera apa? Kamera di mana? Ah, yang suka foto-foto cekrek-cekrek. Ya, ini termasuk nih. Ya, bisa mengenali wajah atau objek atau benda yang kita foto. Ya. Nah, AI dengan coding. Coding tentang pembelajaran kita ya. AI bekerja berdasarkan program dan algoritma yang dibuat manusia. Anak-anak bisa belajar konsep AI sederhana melalui permainan tanpa komputer atau flash dengan komputer. Ya. Contoh konkretnya klasifikasi mengelompokkan data, pengenalan pola dan pengambilan keputusan otomatis. Baru konsep dasar yang dipelajari di kelas 5 yaitu algoritma. Dasar AI untuk membuat keputusan. Baru klasifikasi, misalnya mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Inilah nanti termasuk yang akan kita pelajari. Kita juga akan memperoleh manfaat yang belajar AI itu bagi siswa, ya. Satu, melatih berpikir logis dan kritis. Nah, jadi kalau anak-anak sudah mulai belajar AI itu, otomatis anak-anak melatih berpikir logis dan kritis. Ya, oh ini bagaimana ini? Saya harus bisa ini, ya? Gitu. Ya kan? Terpancing kamu, jadi berpikir logis dan kritis. Baru mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah, ya? Mengembangkan kreatif kamu, ya, karena kamu suka bermain AI, kamu jadi kreatif. Kemudian memahami teknologi yang banyak digunakan di masa depan. Ya, dengan AI ini banyak teknologi yang bisa dilaksanakan. Ya, karena sudah canggih. Nah, lanjut. Nah, ternyata apakah AI bisa salah? Ya, walaupun dia canggih, AI juga salah. Ya, tapi apa penyebab salahnya? Ya, akan dijelaskan. Ya, AI bisa salah karena satu, data tidak lengkap atau bias. Kalau AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa keliru. Ya, situasi baru AI sulit menghadapi hal yang belum pernah dipelajarinya. Kesalahan teknis, misalnya salah pengaturan algoritma atau kualitas input buruk, gambar buram, gelap, ya, suara tidak jelas. Jadi AI kurang jelas. Ini apa yang dimaksud tadi, gitu ya kan? Misalnya kita mau menjelaskan tentang kucing, cuma gambar kucing yang kurang jelas, jadi gambar anjing, ya. Contoh kesalahan AI, Google Translate kadang salah menerjemahkan kalimat panjang. AI mengenali kucing sebagai anjing kalau gambarnya terlalu gelap dan lain-lain, masih banyak contoh yang lain. Ya, nah kesimpulan dari pembelajaran kita ya hari ini, kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Di kelas 5, siswa belajar mengenali dasar AI melalui kegiatan sederhana seperti klasifikasi, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Dengan belajar AI, siswa bisa memahami bagaimana teknologi cerdas bekerja dan menyiapkan diri menghadapi masa depan digital. Nah, mungkin itu hanya sedikit tentang materi AI. Ya, sekarang kita akan lanjut praktek. Kamu misalnya jadi AI. Ya, AI di sini tugasnya adalah nanti akan mengelompokkan hewan.
hewan karnivora, herbivora, dan omnivora akan bermain ya jadi AI. Namun sebelum itu ibu akan mengisi data dulu. AI kan harus isi data ya, ambil isi data biar dia bisa bekerja. Nah, ibu akan mengisi data dulu ke kamu, data tentang sedikit tentang karnivora tadi, herbivora dan omnivora. Kalau nggak isi datanya kamu nanti nggak bisa menjawab ya. Nah, dengarkan baik-baik data yang akan kita sampaikan. Perbedaan karnivora, herbivora, dan omnivora. Tahukah teman-teman, hewan bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya. Apa saja ya? Ya, betul. 3 jenis itu ialah hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, apa saja yang membedakan 3 jenis hewan itu? Lalu, seperti apa ciri-ciri mereka? Berikut ini, Bobo akan menjelaskan ciri-ciri dari ketiga jenis hewan itu, teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Hewan karnivora. Karnivora adalah sebutan untuk hewan pemakan daging. Mereka pandai memburu mangsanya, teman-teman. Bahkan hewan karnivora sering disebut predator atau hewan yang berada di puncak rantai makanan. Contohnya singa, harimau, komodo, elang, hiu, ular, dan masih banyak lagi. Hewan karnivora tidak hanya ada di darat, tapi juga ada di laut dan udara. Sekilas kita bisa mengetahui hewan karnivora dari tubuhnya, antara lain ia memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi tarik untuk merobek daging, taringnya cepat untuk memburu mangsanya. Pada burung terdapat sarung yang tajam. Dia memiliki racun atau sesuatu yang bisa melemahkan mangsanya, dan sehingga penglihatannya dan penciumannya sangat tajam. Dengan ciri seperti itu, hewan karnivora memiliki cakar, taring, dan mata yang bisa membantunya mengejar mangsa. Hewan herbivora. Herbivora adalah sebutan bagi hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, angsa, belalang, tupai, burung merpati, kelinci, dan lain-lain. Hewan herbivora tanam. Hewan omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging, tumbuhan, dan serangga. Ia juga memakan kacang-kacangan dan biji-bijian. Enggak heran hewan ini juga dikenal sebagai hewan pemakan segala. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain, ia memiliki gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring yang tajam untuk mengerap makanan, gigi gerahamnya untuk melemahkan makanan. Ia memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Contohnya monyet, tikus, kecoa, simpanse, burung gagak, lele, musang, dan sebagainya. Itu tadi informasi tentang perbedaan karnivora, herbivora, dan omnivora. Informasi ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman selama belajar dari rumah ya. Teman-teman. Oke. Nah, karena data sudah ibu isi ke mesin AI-nya, ya. Jadi mesin AI harus bisa bekerja sekarang, ya. Di sini ada beberapa gambar. Ibu minta perwakilan nanti masing-masing kelompok satu maju, ya. Ambil satu gambar, kami tunjuk ini kelompok mana yang bisa menjawab, langsung tempel. Ya, ayo. Ibu minta kelompok satu dulu yang maju. Tiga berapa? Ya, kira-kira ini karnivora, herbivora, atau omnivora? Siapa bisa maju untuk menempelkannya? Ya, maju. Ya, cepat berebut ya. Ya, cepat, tempel. Tempel langsung sama mulut kita. Ya, lihat itu karnivora tadi. Gambar hewan, sesuaikan. Ya, langsung tempelkan.
Ya, kambing. Ini nih tempelannya. Ya, lo dari situ aja. Baca nih. Ayah, ciri-ciri apa nih? Makanan baik tumbuhan maupun daging. Ya, ya, betul. Kenapa tertutup dari ini? Ini dia membedakan orang.
Nah, coba anak-anak perhatikan semua. Dari yang kita pelajari tadi, kamu sudah membuat gamenya. Betul apa tidak sesuai hitungannya? Hewan bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Apakah sudah pas? Ya. Sudah pas semua? Mesin AI-nya bekerja? Sudah sesuai karnivora sesuai dengan gambarnya? Sudah pas? Gambar makanannya juga sudah? Ciri-cirinya sudah? Omnivora sudah sesuai gambarnya? Makanannya? Ciri-cirinya juga sudah pas? Nah, herbivora sudah pas gambar? Ya, makanannya juga sudah pas. Berarti mesin AI-nya bekerja pas hari ini, tidak ada kesalahan. Ya, tepuk tangan dulu mesin AI. Ya. Kita bermain game. Sebentar, ini ada sedikit LKPD yang harus dijawab. Ya, ada 2 jenis. Ya, satu LKPD-nya untuk kelompok dan satu lagi untuk individu. Ya, kerjakan untuk yang individu. Tulis nama kelompoknya di sini ya.
Kerja yang hebat, kata AI-nya. Semakin banyak data yang Anda berikan untuk AI, semakin banyak yang dipelajarinya. Tetap melatih AI untuk lanjutkan di sekolah belajar. Lanjut. Iya, kita cek betul nggak AI itu pintar apa enggak gitu. Ya. Lanjutkan ya. Saya Ya. katakan ya. Nah, Akan menganalisis serangkaian benda-benda, acak lalu mengecil membelinya berdasarkan perhatian Anda. Ayo lanjut. ayo. Nah, Betul? betul, betul. Iya. Ya. Betul. Nah, bisa dia mendeteksi langsung. Nah, mana yang hijau itu berarti yang berberikan. Yang lingkaran apanya merah berarti sampah. Itulah yang kita pilih tadi, ya. Iya. Lama lah. Lanjut Ada aja. nggak? Nah, Paham ya? oke, tepuk tangan dulu. Ya. Dengan beragam yang kita bermain game ini, Nanti kalau mau coba di rumah, itu alamatnya itu nah. nanti anak-anak kalau masih penasaran dengan game AI kita ini, ibu akan kirimkan linknya. Ada yang punya laptop di rumah? Ada. Kalau nggak ada laptop, pakai HP juga bisa. Ya, nggak mesti harus di laptop. Tapi untuk melatih kreativitas anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kesimpulan akhir kita pada pembelajaran hari ini, apakah gimana perasaan kamu hari ini? Belajar AI? Nah, menurut anak-anak, AI bagaimana? Pintar. Ada yang mau otaknya seperti AI? Pintar ya. Jadi kalau mau pintar harus diisi terus data-datanya. Ya. AI bekerja harus dengan diisi dengan data. Ya. Nah, fokus dulu perhatian ke ibu sini. Ya. Tolong masing-masing ketua kelompok kumpulkan AKBD tadi. Ya. Kumpulkan AKBD-nya. Nah, fokus. Sebelum pembelajaran itu akhiri, Ibu ingin bertanya dulu, apakah anak-anak ada yang bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham? Pembelajaran lebih apa lagi akan kita sambung minggu depan. Ya, anak-anak Ibu beri tugas, tolong kamu cari searching tentang game AI yang menyenangkan. Ya, tanya dulu sama orang tuanya. Ya, kerjasama.
sama orang tua di rumah. Ya, nggak apa-apa. Kamu lebih mengenal AI lebih jauh. Bisa kamu cari-cari game AI di rumah. Ya, ya anak-anak. Oke. Apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Mungkin Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Ibu harapkan anak-anak semua benar ya, lebih giat lagi untuk mendalami tentang ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas siapkan. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum